tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad. Ini netizen atau siapapun, ini nggak gampang. Untuk ngeyakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, perlu benar-benar satu hal yang korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Begitu dia ngelihat saya pun dia sudah nggak respect sama saya. Dia bilang, Anda Ustadz? Iya, saya nggak respect sama Anda. Saya nggak respect sama Anda. Udah nggak usah ngebahas masalah apapun. Itu kita ngeyakinin itu bukan 1 jam 2 jam, 5 jam saya yakinin. Ya, alhamdulillah ternyata si korban ini mau bercerita. Sampai tengah malam dia baru saya tanya sama dia, kalau seandainya kasus ini saya naikin kira-kira bagaimana? Saya akan dampingin, saya punya anak kebetulan juga pengacara, ya kan? Ada 2 anak saya pengacara, alhamdulillah saya akan dampingin Anda. Nah, saat itu saya masih blank nih. Tapi saya punya poin satu. Antara si video dengan korban ini itu tidak saling kenal. Korban yang tadi di video sama korban yang ini tidak kenal. Yang lokasinya juga berbeda, wilayahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Jadi 2 orang ini tidak saling kenal. Lalu saya tanya, apa kok sampai Anda mau melakukan seperti itu? Pertama, kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang penghafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Agama, iming-imingnya agama, yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol apa segala semua, kamu bener mau, yakin kamu mau, yakin. Ya udah saya cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah ke luar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Kayak dokter. Ya, buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak, dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau, kalau namanya cek fisik. Gitu kan ya, termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, diberangkatin. Iya, diberangkatin. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Syekh Ahmad Misri ini itu juga dilakukan korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya. Ya, gitu. Ya, gitulah. Ya, supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Saya tahun 79 di Arab, 86 saya baru pulang, gitu kan. Nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu. Nah, ini dilumut seperti itu. Nah, supaya gimana lah, sayang, perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad, gitu kan. Cuman karena dia marah-marah, saya tanggepin dulu. Emosi seseorang tuh wajar bagi saya, ya. Dan ini saya pendem semua. Saya pendem sampai saya tanyain kejadian yang sama dengan si Sam itu. Lalu korban ketiga yang tidak saling kenal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 korban di satu wilayah, yang satu yang sama, saya ambil keterangannya masing-masing, apa yang dilakukan sama si Sam kepada dia, tapi pernyataannya saya ambil sebagai satu orang saksi. Gitu. Yang lainnya semua saling nggak ada yang kenal. Nah, ketika nggak ada yang kenal, korban yang di Mesir kita pulangin.
Sama. Semua korbannya dijanjikan ke Mesir. Dijanjikan ke Mesir, ya. Dijanjikan semuanya santri, ya, semuanya santri. Dan ada 3 orang kabur, ya, 3 orang kabur, yang 2 orang itu sudah di negara lain. Alhamdulillah sudah di negara lain, dan dia juga kita monitor terus sampai sekarang, walaupun mungkin teman-teman Ustadz tuh nggak ada yang tahu itu korban yang 2 orang itu siapa gitu kan. Ada lagi korban yang satu lagi di Jogja, ya kan, yang di Jogja ini masih mendapatkan teror dari si Sam sampai hari ini. Bahkan dari orang-orangnya Sam masih mendapatkan teror seperti itu, korban yang di Jogja ini. Nah, selanjutnya kita pikir nih berjalan, otomatis kan saya tarik kesaksian, baik itu dari orang-orang yang ustadz-ustadz yang hadir pada tanggal 11 April 2021. Saya ambil semua kesaksiannya, termasuk juga kemarin kita sebut namanya Ustazah Oki, ya. Karena Ustazah Oki itu kan sekarang lagi ngambil S3 di luar negeri, otomatis kan BAP-nya dia kan menunggu waktunya dia bisa kapan pulang ke Indonesia. Karena dia sebagai saksi, bukan sebagai terlapor, seperti itu. Ustazah Oki Jadi saksi. Karena kasus yang Mesir dia ngungkap. Kasus yang di Mesir ini kejadiannya pada minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, artinya 14 hari. Selama 14 hari ini, kejadian itu 11 hari berturut-turut. Di tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Nah, terungkap sama Ustazah Oki, kebetulan kakaknya korban itu mendapatkan beasiswa dari Ustazah Oki, ya, dan diperbantukan di sekolahannya Ustazah Oki. Nah, si kakaknya ini tidak bisa komunikasi langsung sama Ustazah Oki, minta tolong sama orang lainnya ini minta izin kepada Ustazah Oki untuk memberikan nomornya Ustazah Oki kepada si kakak. Si kakak ini komunikasi sama Ustazah Oki, yang akhirnya Ustazah Oki menanyakan peristiwa itu kepada si korban. Walaupun si korban saat itu tidak mengungkap 100%, tapi bahwa adanya pelecehan itu terungkap. Jadi Ustazah Oki langsung ketemu sama korban. Bukan lewat kakaknya. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, kalau di keterangannya itu cuma 1 kali, tapi setelah pulang ke Indonesia, saya ketemuin si korban, saya ajak bicara, ternyata 11 hari. 11 hari. Dan si korban yang di Mesir ini yang umur sekarang baru 17 tahun, usianya baru 17 tahun, waktu kejadian itu umur 16 tahun, berangkat itu umur 15 tahun, ya, dia hafiz Al-Qur'an, ya, dan punya prestasi, bukan hafiz-hafizan, punya prestasi yang sangat menarik gitu ya, juara 2 nasional, ya bisa tadi ya. Nah, juara 2 nasional, dia ini sampai maniak untuk nonton film porno. Maniak. Jadi kalau Syekh Sam mengatakan di video ini, kalau nggak salah beredar sekarang, bahwa itu adalah fitnah, saya punya buktinya semua. Saya punya bukti di handphone saya. Gitu. Jadi nggak ada fitnah. Ya, kalau dibilang, oh ini fitnah, nggak ada fitnah. Saya punya buktinya semua, catatannya, ya kan. Oh, saya sangat senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana dan sebagainya. Ya kan. Saya juga mau belajar bahasa Sunda, makanya saya mesti nyium bibir kamu. Ya, itu bukan fitnah. Dan itu rata-rata korbannya Laki-laki semua korbannya. Nah, jadi kalau dia mengatakan ini fitnah, ini tuduhan keji dan apa segala semua, enggak, kita punya bukti semua, gitu. Lebih mencederai gara-gara satu oknum yang mencederai agama. Saya nggak merasa bahwa mencederai agama. Saya juga digituin sama tim pengacara mereka, ya, dari pengacara A, B, C, D, dia udah pakai 4 pengacara sekarang, yang 3 mundur, tinggal 1. Dia bilang, Bib, ini kan nama Islam. Saya enggak, saya bilang, nanti orang-orang mau belajar di pondok pesantren kosong. Saya bilang, pondok pesantren saya kelebihan, ya kan. Tahun ajaran baru aja sekarang kelebihan 50 orang, gitu kan. Artinya enggak ada gara-gara 1 orang terus Islam tuh hancur, enggak usah khawatir, gitu. Tapi saya menariknya, alhamdulillah, gara-gara kasus ini Bogor terungkap, ya kan, yang 23 orang kemarin naik, terus sekarang di ujung pandang juga naik dan sebagainya, alhamdulillah, gitu kan. Jadi berapa korban yang sudah tahu? Yang saya tahu sekarang di atas belasan. Ya, itu untuk cadangan bagi saya.
Ya, ada korbannya memang yang usia sudah 24 tahun, dia mau menikah, ya kan, dia peluk si Syekh, dia bilang, "Syekh, saya ini mau nikah begini-gini, saya sayang mas Syekh," sampai nangis histeris kan. Kalau biasalah kalau seseorang ketemu fansnya kan begitu kan. Sudah tertular gitu, maksudnya sudah terpengaruh. Kalau yang umur 24 tahun ini dia masih normal. Dia lapor, "Mas saya mau nikah, yuk ke kamar apa segala semua." Terus ditanya, "Mohon maaf ya, kemaluan kamu kecil apa besar?" Ya kan? Ntar kalau